Bahkan mereka itu takut kalau ada resiko sinkhole itu atau lubang raksasa itu semakin luas. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga di awal tahun 2026 ini kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang fenomena yang sedang viral pada beberapa minggu ini. Fenomena ini tentang fenomena sinkhole yang muncul di tengah sawah di Sumatera Barat dan sangat menarik perhatian warga. Apalagi air di dalamnya itu sangat jernih. Sebelum aku membahas tentang fenomena sinkhole yang baru viral ini, aku akan membahas nih apa sih artinya sinkhole itu. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Sinkhole adalah lubang atau rongga yang terbentuk secara tiba-tiba. Bahkan bentuknya itu bisa bertahap di permukaan tanah akibat runtuhan lapisan tanah. Ada dua jenis sinkhole, teman-teman, yang perlu kalian ketahui. Sinkhole pertama adalah sinkhole larutan, dan sinkhole kedua adalah sinkhole runtuhan. Kalau sinkhole larutan terbentuk secara bertahap dari pelarutan batuan, sedangkan sinkhole runtuhan muncul secara tiba-tiba karena runtuhan lapisan atas. Penyebab utamanya, teman-teman, pada umumnya sinkhole terjadi karena pelarutan batuan yang larut dalam air, kayak batu kapur, gipsum, dan anhidrit oleh air bawah tanah, sehingga membentuk rongga atau lubang. Ketika lapisan di atas gak mampu menopang bobotnya lagi, ia akan runtuh dan membentuk lubang. Selain itu, bisa terjadi karena erosi material lunak, seperti endapan vulkanik, endapan pasir, oleh aliran air. Bisa juga, teman-teman, karena faktornya manusia itu sendiri, seperti eksploitasi air tanah secara berlebihan, pengeboran yang gak tepat, atau kerusakan pipa bawah tanah. Fenomena sinkhole ini, teman-teman, terjadi di Sumatera Barat. Munculnya fenomena ini tepat di tengah sawah. Di sawah itulah pertama kali muncul dan menarik perhatian warga, ya, masyarakat sekitar. Munculnya fenomena sinkhole ini terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Januari tahun 2026. Sekitar jam 11 siang. Sinkhole itu muncul pertama kali di lahan pertanian warga. Ya, di sawah salah satu milik warga yang bernama Adrol Mios atau sering dipanggil Ed, yang berusia sekitar 61 tahun. Lokasinya di Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batuah, Sumatera Barat. Sebelum sinkhole itu terbentuk atau lubang itu terbentuk, sawah itu sudah menunjukkan tanda-tanda seperti keretakan akibat kemarau panjang. Ya, pada akhir-akhir ini memang jarang banget turun hujan. Kemudian ada salah satu warga setempat yang mendengar suara gemuruh seperti ledakan gitu. Dan ledakan itu berasal dari tanah. Nah, ada salah satu warga yang menyadari tentang hal itu. Orang itu adalah Mark Etek Uit, yang pada saat itu dia sedang mencangkul. Ya, dia sedang menggarap sawahnya di sekitar sawah yang terjadi fenomena sinkhole itu. Saat itu, dia sadar banget kalau ada suara di samping sawahnya itu, suara gemuruh di bawah tanah. Secara tiba-tiba, dia melihat dari kejauhan kalau tanah itu tiba-tiba runtuh. Terus tanahnya itu kayak langsung berubah menjadi air gitu loh. Airnya itu kecoklatan. Bahkan ada terbentuk lubang. Dan lubangnya itu lumayan besar, teman-teman. Airnya itu begitu sangat kotor, begitu sangat keruh. Ya, bagaimana sih kalau air sudah bercampur dengan tanah? Pasti keruh banget kan? Dan warnanya itu memang coklat pekat. Awalnya sih diperkirakan panjangnya lubang itu, atau panjangnya sinkhole itu, kurang lebih 10 meter. Dengan lebar 7 meter. Bahkan kedalamannya itu kurang lebih 6 meter. Bentuknya pun bulat gak beraturan.
sangat berbeda jauh gitu loh dengan di samping sisinya gitu. Kalau di sisinya itu kan kelihatan jernih dan masih terlihat ada padinya gitu loh. Walaupun padi itu baru ditaruh gitu, masih terlihat warnanya hijau. Dan si Mak Etek ini pun langsung tuh pergi melaporkan kejadian itu kepada warga, bahkan kepada sang pemilik sawah itu. Mereka pun berbondong-bondong tuh ke lokasi. Ya, mereka berbondong-bondong ke lokasi sawah mereka. Dan mereka pun melihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau ada lubang yang begitu besar dan benar-benar membuat mereka itu khawatir. Mereka itu takut gitu loh. Ada apa ini? Kok lubangnya begitu besar banget? Dan mereka itu takut kalau lubang itu bisa tambah melebar lagi. Dan akhirnya mereka pun bersama-sama tuh melapor ke kepala desa. Setelah itu kepala desa pun melapor ke BPBD untuk melakukan penelitian nih. Ini kenapa nih? Ada apa nih? Apa yang terjadi? Sampai-sampai lubang begitu besar muncul di pertengahan sawah warganya. Akhirnya itu teman-teman, heboh tuh dari mulut ke mulut. Warga pun sangat heboh pada saat itu, sebelum muncul di media sosial ya teman-teman. Mereka pun berbondong-bondong dari desa sebelah. Bahkan mereka sangat yakin kalau itu lubang bukan lubang biasa gitu. Apalagi sebesar itu. 3 hari kemudian, lubang itu semakin dalam teman-teman. Ketika diukur ternyata lubang itu sudah sekitar 20 meter. Bahkan terus melebar ke sawah lainnya. Selain itu teman-teman, warna airnya itu yang awalnya berwarna coklat, pekat, keruh, tapi tiba-tiba menjadi jernih. Bahkan terlihat jelas banget warnanya itu biru kehijauan. Dan warnanya itu begitu cantik gitu. Terlihat banget dari kedalaman lubang itu. Ya, sampai-sampai orang pakai drone tuh. Ya, warga sekitar yang mempunyai alat drone, mereka pun langsung mendronekan tuh. Dan ternyata benar banget, beda banget dengan sekitarnya. Airnya itu biru kehijauan. Dan membuat orang-orang semuanya itu takjub, bahkan bangga, kaget. Bahkan air yang keluar dari sinkhole itu atau lubang raksasa itu semakin deras teman-teman. Dan meluber ke sawah sebelah. Ya, ke sawah sekitarnya. Padahal sebelum itu teman-teman, area itu digunakan selama bertahun-tahun. Ya, para warga menggunakan lahan itu untuk menanam padi secara bertahap, bahkan lama banget gitu, berganti-gantian. Dan sudah beberapa kali panen. Bahkan mereka pun sangat gak percaya kok bisa gitu ada lubang di bawahnya itu. Padahal di sana itu tanahnya itu begitu sangat kering dan sangat sangat jarang ada airnya. Kalau ada airnya itu mereka pun berharap itu adalah air hujan dan air manual yang mereka buat sendiri. Bahkan gak ada kayak masalah geologi signifikan. Dan jelas-jelas banget gak ada sumber air di permukaannya. Bahkan di sekitarnya gak ada. Lubang itu pun menjadi tanda tanya besar, teman-teman. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa ada lubang sebesar itu secara tiba-tiba? Bahkan kedalamannya pun semakin dalam. Yang awalnya 10 sampai akhirnya 20 meter. Selain itu mereka pun menanyakan kenapa bisa airnya itu begitu jernih. Bahkan warnanya itu, warna bukan seperti kayak di kali gitu. Tapi warnanya itu biru kehijauan. Setelah diteliti teman-teman pertama kali, awalnya Badan Geologi mengatakan kalau sinkhole itu terjadi karena erosi sawah tanah oleh aliran air pada endapan batuan vulkanik. Namun setelah dicek lagi secara geografis, wilayah di sekitar sana teman-teman memiliki formasi batu kapur yang tertutup material erupsi Gunung Sago. Namun pendapat dari peneliti lain itu beda lagi teman-teman. Ya hasilnya itu beda gitu loh dari peneliti sebelumnya. Peneliti yang terakhir itu mengatakan kalau kemunculan fenomena sinkhole itu terjadi karena curah hujan melimpah sehingga potensi eksploitasi tanah berlebihan. Perbedaan penilaian tentang pandangan munculnya sinkhole itu membuat warga semakin bingung. Ya, membuat kebingungan gitu. Sebenarnya ini terjadi karena apa? Karena setiap penelitian itu berbeda-beda. Jadi penyebab pasti terbentuknya sinkhole di sawah itu
belum pasti karena apa. Meskipun telah dilakukan pemantauan dan analisis, masih belum bisa dipastikan apakah nanti muncul lagi lubang terbaru. Ya, mereka itu semuanya khawatir gitu kalau lubang itu semakin membesar, bahkan bisa sampai ke pemukiman. Ya, warga-warga di sekitar sana pun sangat khawatir tentang hal itu. Apalagi lubangnya itu semakin dalam. Bahkan mereka pun khawatir kalau lubang terbaru itu muncul di sekitarnya. Ya, atau mungkin agak berbeda dengan sinkhole sebelumnya. Akan muncul di tempat lain gitu loh. Namun nggak ada cara akurat yang memprediksi apakah nanti akan muncul lagi. Atau mungkin muncul secara tiba-tiba di bawah rumah warga gitu. Jadi warga itu sampai pikiran sudah nggak karuan. Karena mereka pikir kalau muncul di rumah warga atau di pemukiman, wah itu sangat membahayakan. Sehingga menjadi misteri tersendiri bagi masyarakat dan pihak terkait. Karena sudah tersebar nih, dari mulut ke mulut tentang fenomena sinkhole ini. Akhirnya diangkat tuh, dan diviralkan ke media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Dan orang-orang yang belum mengetahui hal itu, mereka pun jadi tahu. Dan mereka pun ya kaget juga gitu loh, kok ada ya lubang sebesar itu muncul di tengah sawah. Dinyatakan juga teman-teman, ada laporan setelah 3 hari munculnya fenomena sinkhole itu. Pada tanggal 7 Januari tahun 2026, sinkhole itu terlihat jelas banget. Ya, terlihat jelas banget itu dari airnya. Airnya begitu sangat jernih, sehingga sangat berbeda dengan sekitarnya. Bahkan terlihat banget kayak kehitaman yang membuktikan kalau lubang itu sangat dalam. Bahkan warga sekitar pun percaya kalau air itu adalah air obat. Ya, air yang bisa menyembuhkan penyakit. Sampai-sampai mereka itu mengambil airnya. Ya, karena mereka takut kalau misalnya takut terjadi longsor lagi atau takut nanti ambles tuh tanahnya. Akhirnya mereka memasang pipa. Ya, pipa kecil dan membuat saluran air agar mudah diambil. Akhirnya para warga tuh mencoba tuh mengambil airnya itu dan taruh di botol. Ternyata airnya itu jernih banget. Kemudian mereka mencoba tuh untuk minum dan ternyata airnya itu sangat segar. Ya, lebih segar dari air mineral. Sehingga mereka pun yakin, wah ini airnya obat nih. Airnya ini bagus nih untuk tubuh manusia. Akhirnya banyak warga yang datang silih berganti. Bahkan dari luar desa itu. Mereka pun rela berbondong-bondong hanya untuk melihat secara langsung tuh lubang itu bagaimana sih. Karena mereka penasaran banget gitu loh. Dan ingin datang langsung karena begitu ramainya di sana. Sampai-sampai warga sekitar pun berdagang secara tiba-tiba. Ya, mereka mencari alternatif untuk mencari duit atau mencari uang itu dengan cara berdagang di sekitar area sinkhole itu. Jadi, kalau orang ke sana, gak akan takut kelaparan. Karena di sana sudah tersedia kayak minuman dan bahkan makanan. Orang-orang yang melihat pun banyak yang kagum, bahkan banyak juga yang takut teman-teman. Ya, terutama warga sekitar. Ada loh yang dekat banget dengan sawah itu. Karena kalau dipikir ya, lubang itu melebar dan semakin dalam hitungan hari. Dan waktunya itu sangat singkat gitu. Bahkan mereka itu juga nggak nyangka kalau fenomena sinkhole itu muncul di desa mereka. Beberapa masyarakat pun mengaitkan tentang fenomena sinkhole itu dengan makhluk gaib, bahkan dengan karunia alam. Selain itu, nggak sedikit juga banyak yang menyebutnya sebagai telaga gaib. Karena perubahan airnya itu begitu cepat, bahkan perubahan kedalaman lubang itu pun semakin dalam. Ada beberapa orang tua lokal bercerita tentang legenda lokal adanya sungai bawah tanah yang pada zaman dulu pernah ada di wilayah itu dan kini mulai terungkap. Namun sebagian besar warga juga terbuka penelitian ilmiah dari peneliti yang ahli. Akhirnya warga atau masyarakat sekitar melakukan tindakan teman-teman. Mereka membentuk kelompok pemantauan swadaya yang secara sukarela memantau kondisi sinkhole itu setiap harinya. Mereka pun membantu, bahkan mengarahkan warga jangan sampai mendekat dengan lubang itu.
karena takutnya ada lagi nanti amblasan baru. Ya, tanah yang amblas dan sangat membahayakan warga. Para warga pun melaporkan juga setiap perubahan pada lubang raksasa itu kepada BPBD. Sejak saat itu juga, para petani atau warga sekitar mengubah pola penggunaan tanah yang beberapa petani berada di sekitar sinkhole itu mulai berhati-hati. Mereka menghindari melakukan aktivitas yang berat yang dapat mengganggu tanah. Kayak mereka nggak mau mencangkul dulu, mereka nggak mau kayak menanam padi gitu. Kayak mereka menggali parit yang lebih dalam. Bahkan mereka melakukan secara pelan. Kayak mereka melewati sawah mereka tuh yang biasanya nginjak leluasa, tapi mereka berhati-hati takutnya nanti ada lubang gitu loh. Jadi mereka itu was-was agar nggak merusak struktur tanah. Sehingga banyak juga yang nggak mau melintasi sawah mereka sendiri. Selain itu teman-teman, para warga juga mengikuti sosialisasi. Saat ada sosialisasi dari pemerintah, bahkan dengan ahli tentang mitigasi dan tanda-tanda awal munculnya sinkhole. Ada beberapa bagian masyarakat antusias mengikuti sosialisasi itu teman-teman. Mereka pun bertanya banyak, mulai dari cara menanganinya, mulai dari cara mengatasinya, mulai cara mengenali resiko tentang sinkhole ini, sehingga sampai pertanyaan, apa yang harus mereka lakukan kalau ada tanda-tanda bahaya seperti itu di sekitarnya. Apalagi diingat dari mereka itu kalau kedalaman lubang raksasa itu atau sinkhole itu sedalam 20 meter. Masyarakat pun mempunyai harapan besar teman-teman agar pemerintah segera memberikan kepastian tentang keamanan wilayah mereka serta memberikan bantuan. Dampaknya sawah warga sekitar terkena imbasnya. Ya, terkena genangan air dari sinkhole itu. Karena beberapa sawah dari warga sudah terendam air, bahkan sangat merusak gitu loh padi mereka. Beberapa warga juga berharap kalau lokasi itu bisa menjadi tempat edukasi geologi agar bisa memberikan informasi positif bagi warganya. Jadi warga itu nggak berpikir aneh-aneh gitu loh. Akhirnya teman-teman, pihak berwenang pun memasang garis pengaman. Ya, memasang garis di sekitar sinkhole itu. Agar warga ini menjauh gitu. Dan melihatnya dari luar aja, dari luar garis itu. Karena dikhawatirkan kalau lebih dekat dengan sinkhole itu, akan terjadi sesuatu yang bisa membahayakan warganya itu sendiri. Dan setiap harinya teman-teman dilakukanlah pemantauan rutin. Tetapi teman-teman gak sedikit warga di sana itu cemas atas dampaknya sinkhole ini. Dan potensi ancaman bagi mereka. Bahkan mereka itu takut kalau ada resiko sinkhole itu atau lubang raksasa itu semakin luas. Mereka juga takut teman-teman potensi kontaminasi air sinkhole itu mengandung limbah atau mengandung material yang sangat berbahaya. Ya, dan melalui sungai bawah tanah. Apalagi kalau merusak pemukiman. Sedangkan lahan-lahan sekitarnya pun sudah jelas terendam air. Dan lebih-lebih lagi mereka takutkan kalau terjadi tanah longsor. Dan fenomena sinkhole itu menjadi fenomena unik bagi masyarakat. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang fenomena sinkhole ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!